Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini benar dengan Ibu Fitria dan Dek Braini? Ya, benar. Perkenalkan Bu, nama saya Bu Septi. Saya salah satu guru dari SMP Pesantren Al-Fada, sekaligus panitia seleksi penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Fada tahun 2021-2022. Pada kesempatan ini, Dek Braini akan melakukan tes seleksi penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Al-Fada. Sebelum tes dimulai, apakah Al-Quran dan alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Untuk tesnya menggunakan sistem tanya jawab. Jadi, saya memberikan soal, Dek Braini langsung menjawab, begitu seterusnya. Ya, Apakah sudah siap? siap. Tes pertama yaitu terkait dengan matematika dasar. 125 ditambah 25. 150. 1050 ditambah 125. 1175. 729 dikurangi 25. 704. 1015 dikurangi 120. 1895. 3 kali 8. 24. 8 kali 8. 64. 30 dibagi 5. 6. 72 dibagi 12. 6. Cukupkan sekian. Untuk tes matematika dasar saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya kita akan tes membaca Al-Quran. Jadi, silakan Al-Qurannya dibuka. Buka halaman 6. Silakan Arabnya dibaca dan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita akan tes bahasa Inggris. Jadi Dek Braini, sebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, benda-benda apa saja di sekitarmu sebanyak mungkin. Tembok, wall, kaca glass, jendela windows, jam clock, buku rak buku bookshelf, meja table, kursi chair, tanaman plant, rumput grass. Sudah ya? Selanjutnya kita akan tes menulis. Sudah siap alat tulisnya? Sudah. Deskripsikan tentang gajah dalam 2 kalimat.
Sudah, Dek Breni? Sudah. Sudah. Oke. Kita lanjut ke tes selanjutnya. Ya. Tes selanjutnya yaitu wawancara. Jadi wawancara nanti saya akan mewawancarai Dek Breni dan Ibu Fitriah. Begitu ya, Bu? Pertama saya akan ngobrol wawancara dengan Dek Breni dahulu. Nama panjang Dek Breni siapa? Braini Mujtaba. Nama panggilannya? Braini. Tempat tanggal lahirnya di mana, Dek Breni? Klaten, 27 Oktober tahun 2007. Berarti sekarang usianya berapa? 13 tahun. Alamat rumahnya? Karangpo, Bunyokan, Jatilan, Klaten. Sebelum mendaftar di Pondok Pesantren Al-Fadah, Dek Breni berasal dari sekolah MI atau SD? MI. MI mana? Min 1 Klaten. Dulu pas waktu MI, mata pelajaran yang paling disukai, yang paling menjadi favorit Dek Breni apa? Bahasa Inggris sama IPA. Bahasa Inggris sama IPA. Ada mata pelajaran yang tidak disukai? Bahasa Jawa sama bahasa Arab. Pernah ikut lomba bahasa Inggris sama IPA? Belum. Pernah ikut lomba mata pelajaran yang lainnya? Belum. Kalau lomba non-akademik? Pernah. Apa itu, Dek Breni? Drum band juara 3 tingkat nasional. Mewarnai juara 2 dan 3 tingkat desa. Berarti lomba-lomba yang diikuti Dek Breni itu merupakan hobi dari Dek Breni? Bukan. Nah, hobi Dek Breni apa? Badminton sama renang. Kalau untuk cita-citanya apa, Dek Breni? Jadi dokter. Dek Breni tahu nama ayah dan ibunya? Tahu. Coba disebutkan nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa? Nama ayah Pak Bagus Sadewa, nama ibu Ibu Trianti Fitriah. Dek Breni berapa bersaudara? 3. 3. Dek Breni nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 siapa? Nomor 1 Rosidah Ayu Nur Fatin. Sudah sekolah atau sudah bekerja atau gimana, Dek Breni? Masih sekolah. Masih sekolah? Sekolah di mana? Di Man 2 Klaten. Kalau anak nomor 3? Firly Ayu Falihah. Masih sekolah atau sudah sekolah atau belum sekolah? Sudah sekolah. Sekolahnya di mana, Dek Breni? SDM Eliaumi, Badak Ceber. Dek Breni bisa menceritakan kegiatan sehari-hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi? Bisa. Monggo diceritakan. Ya. Biasanya bangun jam 4 sampai jam setengah 5. Habis itu persiapan sholat subuh. Terus sholat subuh. Habis sholat subuh biasanya ngaji sampai jam setengah 6. Setelah itu persiapan sekolah, sarapan, terus berangkat jam setengah 7. Sampai sekolah jam 7 kurang 20. Masuk sekolah jam 7. Pulang sekolah jam setengah 3. Habis itu sholat asar terus mandi, makan sore, terus TPA. Habis TPA biasanya langsung sholat maghrib. Di sholat maghrib biasanya ngaji sampai isya. Terus sholat isya di masjid. Habis sholat isya biasanya belajar sampai jam 9. Setelah itu tidur jam 10. Itu waktu membantu orang tuanya kapan, Dek Breni? Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Jumat sama Sabtu pulang sekolah jam berapa? Kalau Jumat pulang jam 11, kalau Sabtu pulang jam 10. Biasanya Dek Breni membantu orang tua itu melakukan apa toh? Mengepel, nyapu, cuci piring, bantu angkat jemuran, terus sama bantu masak. Dek Breni memilih masuk ke pondok pesantren ini alasannya apa, Dek? Keinginan sendiri sama disuruh orang tua.
tahu pondok pesantren Al-Fadah dari mana? Dulu kakak juga di cabang Pandanaran, terus nyari yang cabang Pandanaran yang pusat penuh, terus ke sini. Cabang Pandanaran itu banyak, kenapa milihnya di Al-Fadah bukan cabang yang lain, Dek? Karena yang paling dekat, terus sama jalan sama ke rumah Simbah. Sekarang saya yang bercerita sebentar ya. Ya. Terkait dengan kegiatan atau aktivitas santri di Pondok Pesantren Al-Fadah ya. Ya. Santri di Pondok Pesantren Al-Fadah biasa bangun jam 3. Jam 3 nanti sholat tahajud berjamaah. Setelah itu dilanjut dengan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, nanti dilanjutkan dengan ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran sampai jam 5:30. 5:30 selesai, nanti mulai piket. Setelah itu mulai piket, setelah ngaji ya. Setelah ngaji mulai piket pagi sampai jam 6. Habis itu persiapan sekolah, makan, sama sholat duha. Jadi sholat duhanya itu sebelum masuk sekolah. Kalau di Pondok Pesantren Al-Fadah biasanya masuk SMP, sekolah SMP itu jam 7. Jadi jam 7 kurang 1/4 itu santri sholat duha berjamaah. Habis itu doa bersama baru masuk sekolah. Pulang sekolah itu kita jam 1. Pulang sekolah jam 1, habis itu santri persiapan jamaah sholat duhur, dilanjut dengan makan siang. Makan siang selesai sampai jam 1. Setelah jam 1 ke sana itu waktu milik santri yaitu biasanya digunakan untuk istirahat siang. Nanti bangun tidur siang itu jam 2:30 digunakan untuk persiapan sholat asar. Setelah sholat asar berjamaah biasanya kita jam 3:30 itu ada belajar sore sampai jam 4:30. Habis itu 4:30 kita ada piket sore sambil persiapan sampai jam 5:15. Terus nanti jam 5:15 kita persiapan diisi dengan lalaran sambil nunggu maghrib. Maghrib nanti sholat maghrib berjamaah, habis itu ngaji Al-Quran sampai isya. Isya selesai kita sholat berjamaah. Terus santri biasanya makan malam. Habis itu jam 8 kita masuk madrasah diniyah sampai jam 10. Jadi jam 10:30 itu santri sudah wajib tidur. Seperti itu ya. Selanjutnya saya akan ngobrol kalih Bu Fitri nggih Bu nggih. Sebelum Breni diarahkan untuk masuk ke Pondok Pesantren Al-Fadah, apakah ada dari saudara Ibu Fitria itu yang pernah mondok seperti itu, Bu? Kalau dari saya yang Bapak itu belum ada latar belakang mondok, kita juga belum pernah mondok. Tetapi kakaknya Breni itu sudah mondok, jadi dari Breninya sendiri juga termotivasi untuk melanjutkan pendidikan di pondok. Kemudian dari orang tua juga mendukung. Jadi tidak ada paksaan dari orang tua untuk Breni lanjut ke pondok. Alasan utama Ibu menitipkan adik Breni di pondok pesantren itu apa, Ibu? Ya, harapan kami selaku orang tua itu kan berharap semoga anak-anak kami itu lebih baik dari orang tuanya, dari segi agama juga lebih baik, dari segi pendidikan atau sekolahnya juga lebih baik. Kalau Breni ini lanjut ke pondok kan dua-duanya bisa seimbang gitu Bu, agamanya juga dapat, sekolahnya juga jalan gitu. Mengapa memilih Al-Fadah Bu? Padahal di luar sana banyak pondok pesantren Ibu. Nah, ini
kakaknya Breni ini kan juga di cabang Pandanaran di Bayat. Kemudian untuk Breni itu awalnya mau daftar di Pandanaran Pusat tetapi sudah penuh, kemudian cari-cari di cabang Pandanaran yang lain yang ada sekolah dan pondoknya. Kemudian yang terdekat itu Ahmada, jadi kita mendaftarkan Breni di Ahmada. Ibu boleh minta tolong menceritakan sedikit terkait dengan aktivitas Dek Breni dari bangun tidur mau tidur lagi? Tadi kan juga Breni sudah menyinggung sedikit nih Bu. Breni itu biasanya bangun pagi itu antara jam 4 sampai setengah 5. Kadang memang susah dibangunkan, kadang jam 5 juga baru bangun, terus sholat subuh. Setelah sholat subuh di masjid itu biasanya ngaji, tapi kalau ngantuk ya biasanya tidur. Terus nanti setengah 6 saya bangunkan untuk persiapan ke sekolah. Kemudian mandi, sarapan, berangkat sekolahnya itu kurang lebih setengah 7. Kemudian berangkat sekolahnya itu jam 7, kemudian pulang sekolah itu kurang lebih setengah 3. Setelah pulang sekolah biasanya istirahat sebentar, nanti terus sholat asar. Setelah sholat asar itu mandi sore, kemudian persiapan untuk ngaji. Setelah ngaji itu makan, terus sambil nunggu sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah maghrib itu biasanya ngaji sampai isya. Baru setelah isya itu belajarnya juga di rumah. Tidak ada les tuh, belajarnya sama saya sama bapak gitu. Belajar sampai kira-kira jam 9 tuh. Kalau ada PR juga belajar, kalau tidak ada PR pun juga itu juga belajar. Kemudian tidur itu kurang lebih setengah 10 itu sudah tidur lagi. Kalau seperti itu berarti Breni waktu untuk membantu orang tuanya bagaimana Ibu? Breni itu sering membantu orang tua, kadang namanya anak kecil Bu, kadang harus disuruh baru ikut bantu, kadang juga dari Breninya sendiri bantuin. Tapi kalau di sekolahnya itu sudah capek, banyak PR, itu juga saya tidak nyuruh Breni untuk membantu saya, tapi biasanya kegiatan yang sering Breni lakukan itu ya yang mudah, mencuci piring, nyapu, terus kadang saya yang nyuci, Breni nanti yang menjemur pakaian, itu yang sekiranya bisa dia lakukan. Terkait dengan kesehatan. Ya, kesehatan Dek Breni, kira-kira Dek Breni itu kalau sakit membutuhkan penanganan khusus seperti itu atau gimana Ibu? Alhamdulillah Breni sehat Bu, tidak ada penyakit yang perlu penanganan khusus. Ya mungkin hanya sering batuk pilek, itu gampang batuk pilek kalau musim hujan, dingin itu mudah flu sama pilek. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Ibu, terkait dengan aktivitas kegiatan pondok ya, terutama di Pondok Pesantren Al-Fada. Seumpama Dek Breni keterima di Pondok Pesantren Al-Fada, dari Ibu, dari orang tua Dek Breni sudah mengikhlaskan, merelakan? Insya Allah ikhlas Bu. Memang harapan kami dari awal daftar di Al-Fada, mungkin bisa diterima, nanti bisa lanjut pendidikan, bisa mencari ilmu di Al-Fada. Jadi Ibu matur suwun sangat, niki tes seleksi penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Fada sampun dilampahi nggih, berarti tes seleksi untuk Dek Breni sudah selesai. Pengumumannya kapan nanti akan diinfokan lebih lanjut seperti itu ya Ibu. Sampun Ibu matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.